Bayangin, hidup sederhana tiba-tiba berubah cuma gara-gara satu keputusan nekat dari istri setia jadi wanita yang kehilangan segalanya. Nina adalah seorang wanita dengan kehidupan yang sederhana. Hidupnya tenang, biasa saja, tanpa kemewahan. Namun suatu hari, segalanya mulai berubah. Saat keluar dari supermarket, sebuah mobil mewah melintas dan memercikan air kotor ke tubuhnya. Kesal, tentu saja. Pengemudi mobil itu turun, meminta maaf, bahkan menawarkan ganti pakaian. Tapi Nina menolak mentah-mentah. Ia pergi dengan amarah yang masih membara. Sesampainya di apartemen, Nina bertemu suaminya, Alexander, seorang dosen bahasa Mandarin yang juga bekerja di agen perjalanan. Hari itu, mereka kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Tagihan menumpuk dan uang tak cukup untuk membayar. Alexander mencoba menenangkan Nina. Ia bahkan mengajak liburan kecil, berharap bisa melupakan sejenak tekanan hidup. Namun, di sisi lain, pria yang tadi memercikan air ke Nina, Sergei, hidup dalam kemewahan. Rumah besar, keluarga lengkap, tapi tidak dengan kebahagiaan. Istrinya, Tamara, merasa kesepian. Sergei terlalu sibuk, terlalu dingin, dan rumah tangga mereka perlahan retak. Зачем ты заводишься? Затем, что я исполнительница роли, которая иногда выводит в свет для демонстрации. Hari-hari berlalu, Nina tetap menjalani hidupnya. Ia bahkan masih menjadi murid di kelas suaminya sendiri. Di mata orang lain, hidup Nina terlihat sempurna. Suami tampan, perhatian, meski sederhana, ia tetap bahagia. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang. Alexander mendapat pekerjaan sebagai penerjemah. Tapi karena berhalangan, ia menyuruh Nina menggantikannya. Awalnya ragu, tapi demi kebutuhan hidup, Nina menerima. Ура, у тебя хорошо получится. Сходи вместо меня. Ну а что там, Света встретишь? Попробуй их разжалобить. Сделай что-нибудь. Dan di sanalah takdir mempertemukan mereka lagi. Bos perusahaan itu adalah Sergei, pria yang pernah ia marahi. Situasi canggung tak terhindarkan. Namun karena keadaan mendesak, Sergei tak punya pilihan. Pertemuan dimulai. Dan di luar dugaan, Nina tampil luar biasa. Ia berhasil membuat klien merasa nyaman, hingga kerjasama pun berhasil. Semua orang lega, dan malam itu, mereka merayakannya. Keberuntungan seolah berpihak pada Nina. Ia diberi 2 chip dan menang besar, 700 chip dalam sekali putaran. Tapi, disitulah awal kesalahannya. Alih-alih berhenti, ia mempertaruhkan semuanya dan kalah total. Satu keputusan yang menghapus segalanya. Sergei hanya bisa terdiam, tidak mengerti kenapa Nina bisa sebodoh itu. Setelah itu mereka pergi bermain bowling. Suasana mulai mencair, jarak mulai memudar, sampai akhirnya muncul sebuah saran berbahaya. Asisten Sergei menyuruhnya mengajak Nina ke hotel, bukan soal pekerjaan lagi, tapi sesuatu yang lebih personal. Malam berlanjut di restoran mewah. Sergei mencoba mendekat, tapi caranya tetap dingin, kaku, seperti bos pada bawahannya. Dan ketika ia mengajak Nina ke hotel, Nina tersinggung. Harga dirinya diinjak. Ia pergi tanpa ragu. Namun Sergei belum menyerah. Ia tahu satu hal, Nina sedang butuh uang. Dengan tenang, ia berkata, "Kalau kamu mau hidup mewah, aku bisa memberikannya." Semuanya tergantung Nina. Malam itu, Nina pulang. Dengan pikiran yang tidak lagi tenang, ia menceritakan semuanya pada Alexander, termasuk kemenangan yang hilang begitu saja. Alexander marah, frustrasi, kesempatan besar disia-siakan. Tekanan itu mulai mengubah segalanya. Di dalam hati Nina, benih keraguan mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, surat dari bank datang. Ancaman penyitaan semakin nyata. Alexander menyarankan solusi nekat, berutang lagi atas nama Nina. Dan kali ini, Nina menolak. Ia lelah, sangat lelah.
Sore itu, Nina membuat keputusan. Ia menghubungi Sergei. Pertemuan terjadi di hotel. Dengan jujur, Nina menceritakan semuanya. Dan di luar dugaan, Sergei membantu. Ia menghubungi bank, menunda bunga, bahkan meringankan cicilan. Tanpa syarat, tanpa paksaan. Dan justru itulah yang membuat Nina goyah. Malam itu, ia menyerahkan dirinya. Sejak saat itu, hidup Nina tidak pernah sama lagi. Ia pulang, lelah, kosong, penuh beban. Namun Alexander tidak menyadarinya. Ia hanya bicara soal utang, tanpa peduli apa yang sedang dirasakan Nina. Sementara, di sisi lain, rumah tangga Sergei mulai runtuh. Tamara mencurigai segalanya. Parfum asing, sikap berubah, dan jarak yang semakin terasa. Что за ерунда? Скотина. Подонок, подлец, мерзавец ты, скотина. Nina mencoba berhenti. Ia menolak bertemu lagi. Tapi ia tetap datang. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dalam. Namun, kebahagiaan itu semu. Ketika Sergei tak datang karena anaknya sakit, Nina hancur. Ia mulai terobsesi, mengikuti, menunggu, berharap. Sampai akhirnya, ia tidak tahan lagi. Nina mengaku pada Alexander, ia selingkuh. Dan dunia mereka runtuh seketika. Рассказывай, как ты с ним? Это все. Alexander marah, tidak mau mendengar penjelasan. Dan kali ini, Nina benar-benar pergi. Ia memilih Sergei, memilih kehidupan mewah yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Namun semua ada harganya. Sergei kehilangan istrinya, Alexander kehilangan segalanya, dan Nina kehilangan dirinya sendiri. Waktu berlalu, Nina hidup bersama Sergei, membesarkan anak mereka, sementara Alexander jatuh, hancur, tenggelam dalam keruntuhan hidupnya. Hingga suatu hari, mereka bertemu lagi dalam kondisi yang berbeda. Alexander kini sukses, bangkit dari keterpurukan, dan Nina justru merasa kosong. Ia sadar Sergei tidak pernah benar-benar mencintainya. Pernikahan itu hanya formalitas. Kesempatan itu datang lagi. Alexander mengajak Nina kembali, dan untuk sesaat Nina mempertimbangkannya. Mereka menghabiskan waktu bersama, membuka luka lama. Это болезнь. Namun pada akhirnya, Nina memilih jalan yang berbeda. Bukan cinta, bukan masa lalu, tapi masa depan. Ia memilih kesuksesan. Ia memilih tidak kembali miskin. Dan disitulah semuanya benar-benar berakhir. Kadang, yang menghancurkan hidup kita bukan orang lain, tapi keputusan yang kita anggap jalan keluar. Jika suka dengan cerita ini, klik tombol like, tulis pendapat kamu di komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Saya Bang Shandy, undur pamit.